Hai sobat, kali ini saya akan membahas algoritma YouTube Short kaitannya dengan algoritma video panjang di channel YouTube ya. Apakah itu berhubungan atau tidak? Karena ini banyak yang membahas sobat bagaimana algoritma YouTube Short itu berpengaruh tidak terhadap video panjang. Karena faktanya ketika kita upload video pendek di channel kita itu biasanya penontonnya langsung tinggi, bahkan bisa mencapai jutaan penonton, dan itu bisa dihitung dalam hitungan hari atau jam sobat. Tetapi ketika upload video panjang itu durasinya jam tontonnya itu kan sedikit, tidak sebanding dengan YouTube Short. Nah, ada info terbaru bagaimana algoritma YouTube Short ini sudah menyatu dengan video yang durasinya panjang ya sobat. Tetapi saya tidak memastikan apakah itu sudah resmi diberlakukan oleh pihak YouTube, karena ini memang ada beberapa informasi memang seperti itu, karena ada yang melakukan uji coba algoritma YouTube itu dari YouTube Short itu sudah nyambung. Artinya ketika upload YouTube Short itu juga berpengaruh terhadap ramenya juga di video yang durasi panjang. Kemungkinan bisa iya sobat, tetapi saya belum bisa memastikan. Tapi yang terpenting bagi kalian semuanya, para konten kreator, para youtuber, ada baiknya terus melakukan uji coba yang terbaik di channel kalian. Karena itu yang terpenting bagi seorang konten kreator, itu yang paling penting adalah melakukan uji coba dan eksperimen. Tentu eksperimen ini sobat harus dilakukan sebaik mungkin yang tidak melanggar dari peraturan yang diberlakukan oleh pihak YouTube. Itu yang terpenting sobat. Jadi intinya ini kabar terbaru, kalau memang nanti secara resmi YouTube merilis bahwa algoritma antara YouTube Short dengan video yang berdurasi panjang itu sudah bisa saling berkaitan algoritmanya, itu bisa bagus. Mungkin yang perlu dilakukan oleh kalian, terutama ini para youtuber pemula. Youtuber pemula ini sangat bagus memanfaatkan YouTube Short sobat, karena YouTube Short ini kan durasinya maksimal 1 menit 60 detik lah ya, kayak video-video pendek di beberapa media sosial yang lainnya ya, seperti TikTok dan yang lainnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan channel kalian. Jadi sebenarnya tidak langsung menjamin, tapi ini bisa dilakukan. Tapi caranya harus bagus sobat, harus diperhatikan bagaimana membuat video short ini bisa dibuat branding dari channel kalian. Jadi antara isi konten dari video panjang di channel kalian itu juga berhubungan dengan video short yang kalian buat. Misalnya kalau kalian tentang video memancing, maka video shortnya juga seputar memancing. Apakah boleh misalnya mengambil cuplikan atau potongan-potongan pendek dari video yang durasi panjang? Maka jawabannya boleh, saya pernah melakukannya, tetapi itu tidak efektif sobat. Kenapa? Karena orang akan bosan, penonton itu akan bosan kalau hanya cuplikan. Lebih baik membuat video short itu dalam versi berbeda, tapi berkaitan dengan konten kalian. Misalnya kalian tentang memancing, ya buat dalam versi lain yang durasi pendek, itu diupload. Caranya sobat untuk memaksimalkan video short ini bisa menjadi branding, saya coba menunjukkan, meskipun ini tidak ada aturan resmi ya, informasi resmi yang diberlakukan oleh pihak YouTube. Ini hanya beberapa analisa dari para teman-teman youtuber yang lainnya, bahwa ada sinkronisasi nih antara algoritma YouTube Short dengan video panjang. Tetapi saya belum menemukan referensi resmi dari pihak YouTube. Tetapi bisa kalian mencoba sobat. Cara yang bisa kita lakukan saya tunjukkan di YouTube Studio saya sobat. Saya tunjukkan bagaimana saya memaksimalkan video short itu berpengaruh. Ya, di awal ini adalah dashboard ya, dashboard dari YouTube Studio saya. Coba kita ke konten. Saya sebelumnya sudah membuat konten sobat, konten tentang video short.
saya pernah mengupload di channel ini. Saya coba cari karena agak lama ya sobat. Ini pernah saya buat di channel ini sobat. Ini loh sobat. Ini coba kita edit. Nah, ini saya membuat tentang YouTube Live, fitur terbaru dari YouTube di awal tahun 2022 kemarin, bahwa YouTube itu merilis fitur baru yaitu YouTube Live. Bagaimana icon dari YouTube Live itu perbedaannya dengan fitur-fitur sebelumnya, saya coba bentuk dalam video short yang durasinya hanya 1 menit 59 detik ya. Jadi antara ngisi judul sobat sama deskripsi juga tag ini harus diisi sobat. Jadi ini akan juga menunjang, karena ini pengalaman saya. Jadi biasanya kan sobat semuanya itu dalam mengupload video shortnya itu hanya membuat judul. Jadi video itu diedit sebaik mungkin biar tidak kena copyright atau konten reupload. Jadi kalian biasanya ngambil di tempat-tempat lain ya, diupload di kalian. Tapi tidak cukup itu sobat. Jadi memaksimalkan judul, tag, kata kunci, deskripsi juga penting, karena itu akan memudahkan algoritma YouTube Short ini bekerja. Kalau algoritma ini agak sama dengan video panjang yang ada di kontenmu, kemungkinan besar ini juga akan membaca, secara algoritma ini akan membaca bahwa video panjang ini ikut terrekomendasi. Itu sobat. Selain algoritma ini kan memang YouTube Short ini banyak ditonton oleh banyak orang, juga membantu membranding channel kalian agar cepat diketahui oleh banyak orang. Jadi ketika banyak diketahui, orang penasaran, maka pasti akan berkunjung. Intinya itu ya sobat. Belum ada rilis resmi dari pihak YouTube apakah algoritma YouTube Short dengan video panjang itu sudah saling berkaitan. Belum. Tapi analisa dari beberapa eksperimen yang sudah dilakukan termasuk di channel saya, ini sudah mulai menunjukkan bahwa algoritma ini mulai sudah bersautan antara video panjang dengan video pendek. Itu ya sobat ya. Intinya sobat, sesama konten kreator, intinya prinsip seperti yang sering saya sampaikan, bahwa ayolah kita saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Itu ya. Karena rugi bagi para konten kreator itu saling menyalahkan. Wah, channel A ini hanya promosi ini, ujung-ujungnya mereka minta ditonton videonya. Channel B ngasih informasi yang enggak jelas. Jangan, itu soal kreativitas sobat. Intinya kalian para YouTuber pemula, lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Kalau kalian nonton video, jangan hanya sepotong-potong, tapi tontonlah secara utuh dari awal sampai akhir. Itu ya sobat ya. Jadi saya tidak ingin sesama YouTuber ini saling tengkar. Jadi intinya kalian ayo bekerja sama, saling mendukung tentunya, satu sama lain. Bagaimana pihak YouTube juga merasa diuntungkan dengan kehadiran kalian sebagai YouTuber yang berkualitas. Intinya kita saling berbagi bagaimana kita bisa sukses mencapai kesuksesan menjadi seorang YouTuber. Tentunya kita ini semuanya, cuma termasuk kalian ini juga orang-orang yang berpotensi untuk dapat penghasilan yang banyak dan berpotensi untuk menjadi orang kaya dengan YouTube. Karena YouTube itu platform bisnis yang bisa mengajak kita untuk menjadi mitranya, untuk menayangkan iklan-iklan yang sudah masuk dan bekerja sama dengan pihak YouTube. Oke, itu ya sobat ya. Intinya tetap sering buat konten-konten yang berkualitas. Jangan lupa, yang sering saya tekankan, upload konten setiap hari. Karena itu akan mengundang algoritma YouTube bekerja baik di channel kalian. Sehingga ketika algoritma ini bekerja baik, maka konten-konten kalian akan selalu direkomendasikan untuk ditonton oleh banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Jangan lupa kalau ada seputar pertanyaan yang tidak dipahami dari konten kali ini, silahkan komentar di bawah video ini. Intinya saya ingin menjadi bagian terkecil dari kesuksesan kalian menuju YouTuber yang sejati. Semoga kalian yang berjuang untuk
untuk mencapai monetisasinya bisa segera tercapai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.